Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan masih bersama kami pelapor temuan kecurangan di Depok, Mas Andre. Pula hadir Koordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Depok, Pak Sulastyo, serta Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mas Fadil Ramdhanil. Baik, saya kembali ke Mas Andre. Mas Andre. Oke, baik. Tampaknya tidak ada. Saya kembali lagi ke Mas Fadli. Mas Fadli, kalau kita lihat tadi ini bahwa tampaknya bahkan apa ya, pembagiannya itu bisa berbeda-beda begitu. Melihat mungkin prospek, melihat lokasi, mungkin barangkali sudah pernah juga ditabur sebelumnya. Nah, menurut Anda ini sebenarnya kasus-kasus seperti ini itu sudah terencana, artinya terencana dalam artian dari partai begitu, atau ini dari sporadis dari si caleg sendiri berinisiatif? Biasanya bagaimana? Level kompetisi untuk calon anggota legislatif itu kan bertingkat ya Mas ya. Pertama, level kompetisi antar partai politik. Itu adalah level kompetisi untuk mendapatkan kursi di daerah pemilihan tersebut. Nah, kalau level kompetisi untuk mendapatkan kursi antar partai sudah selesai, maka masuk kepada kompetisi yang jauh lebih sengit dan lebih kecil, yaitu kompetisi antara caleg di satu partai. Nah, kalau partainya hanya akan mendapatkan misalnya, atau berpotensi hanya mendapatkan 1 kursi, sementara jumlah calegnya ada 6, ada 8, atau bahkan ada 10, maka pertarungannya akan juga masuk ke dalam pertarungan caleg di internal partai politik. Nah, kalau kita lihat dalam praktik politik uang yang terjadi misalnya di daerah pemilihan Jawa Barat 6 ya Mas Tio ya, kalau Depok Bekasi ini, nah tentu saja harus ditelusuri apakah caleg yang kemudian meminta tim sukses, tim lapangan, relawan atau siapapun itu yang menjadi aktor lapangan yang membagi-bagikan uang ini, itu disuruh oleh siapa? Nah, itu yang paling penting ditelusuri. Karena kalau dilihat tadi dari informasi yang disampaikan oleh pelapor, termasuk juga informasi yang tadi disampaikan oleh warga yang terpapar ya, praktik politik uang, itu ternyata pemberian uang ini tidak hanya ditujukan untuk memilih satu caleg di satu jenis pemilihan atau di satu level pemilihan saja, tapi ternyata juga bertingkat. Ini uang diberikan untuk DPR RI pilih si ini, untuk DPRD provinsi pilih yang ini, bahkan nggak tahu apakah DPRD kabupaten kota juga ada paket. Sudah berkolaborasi begitu ya? Nah, makanya yang penting untuk dilakukan menurut saya ya ditelusuri. Nah, kalau mau ya, kalau mau lebih cepat sebetulnya untuk membuka tabir ini, panggil saja caleg yang kemudian terasosiasi dari peristiwa ini. Misalnya tadi sudah disebut caleg nomor urut 1 dari Partai Golkar misalnya. Caleg nomor urut berapa dari partai mana yang untuk DPRD provinsinya atau untuk DPRD kabupaten kotanya. Saya kira dengan informasi awal yang sudah beredar di masyarakat, bahkan sudah ada laporan misalnya untuk Bekasi, teman-teman Bawaslu Depok juga lagi melakukan penelusuran. Strategi penelusuran itu ya bisa diambil dari calegnya, kan tidak ada masalah kalau kemudian calegnya dipanggil untuk dimintai keterangan, dimintai informasi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi yang diduga, sekali lagi yang diduga terasosiasi dengan caleg tersebut. Saya kira itu bisa juga menjadi salah satu strategi dalam melakukan penelusuran. Pak Sulastyo, apa bisa begitu dan seperti apa ininya, apa namanya ya, langkah-langkah yang harus diambil memang jika ternyata wah ini calegnya disuruh partai juga, artinya ada dukungan dari partai? Ya, saya kira gini ya, tentu kalau kita bicara politik uang ini kan masuk dalam kategori pidana pemilu. Nah, pidana pemilu ini memang dalam konteks pidana, maka jika memang terbukti ya, yang terkena itu kan memang yang melakukan gitu loh. Nah, ini memang persoalannya mungkin saja dia kalau kita bicara penyidikan, pembuktiannya nanti bisa jadi tidak langsung bisa
sampai ke, ya katakanlah misalnya kalau tadi disebut-sebut caleg ya, sampai ke calegnya gitu. Karena bisa jadi misalnya karena pelakunya tadi tim sukses, maka karena ini pidana berhenti sampai tim sukses. Namun memang tentu kan kita mengenal ya, dalam teori pidana itu kan ada yang misalnya siapa yang menyuruh atau siapa yang memerintahkan. Tentu ini hal yang berikutnya yang bisa bisa ditindaklanjuti. Tapi memang kelemahannya di pidana itu adalah si pelakunya yang akan kena dalam konteks pemidanaan begitu. Namun tentu proses menuju ke pembuktian itu kan tetap akan kita lakukan. Walaupun tadi disebut bahwa laporannya masuk ke Bekasi, namun karena berdasarkan penelusuran nanti juga kami akan menemukan informasi baru, nanti kita akan lihat apakah misalnya nanti karena ini katakanlah misalnya dugaannya terjadi di 2 tempat, satu di Bekasi, satu di Depok, tentu Bawaslu akan mengambil sikap. Apakah misalnya nanti ini diambil alih oleh provinsi atau apa, itu yang nanti akan kami laporkan setelah hasil penelusuran dari Depok selesai. Tentu juga teman-teman di Bekasi akan menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan. Baik, saya kembali ke Mas Andre. Mas Andre, halo? Mas Andre? Baik, tampaknya masih belum tersambung lagi dengan kami. Baik, untuk Mas Fadli, kalau kita lihat ini kan sebenarnya juga di dalam PPATK sempat merilis ya, bahwa beberapa pekan lalu tuh menyatakan bahwa transaksi janggal terdeteksi pada akun para caleg. Nggak tanggung-tanggung ini jumlahnya bahkan mencapai triliunan rupiah. Ini apakah ini secara langsung atau tidak langsung terrelasi dengan serangan fajar yang mungkin nanti akan kita saksikan nanti ini di menjelang pencoblosan? Saya kira dugaan ke arah sana kan sudah menunjukkan petunjuk-petunjuk yang kuat. Kalau misalnya PPATK sudah memberikan informasi ada aliran uang kepada peserta pemilu tertentu, ada peningkatan transaksi di aktor-aktor kunci dari partai politik, bahkan dari caleg, saya kira itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk memulai penelusuran terhadap praktik money politik ini. Bahkan itu juga bisa menjadi bagian dari penelusuran kejujuran partai politik dalam melaporkan dana kampanye. Contoh sederhananya, Mas, kalau uang yang dicairkan dari rekening caleg misalnya 10 miliar ya, atau 5 miliar misalnya, tapi ternyata laporan partai politik, laporan dana kampanye partai politiknya tidak sampai 5 miliar misalnya, dan kemudian dibandingkan dengan aktivitas kampanye di lapangan atau aktivitas real kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, itu sebetulnya ada semacam benang merah yang bisa dipertemukan. Uang yang dicairkan X, laporannya Y, ternyata aktivitasnya Z misalnya, itu artinya ada yang salah. Problemnya sudah kelihatan. Nah, apakah uang yang dicairkan atau peningkatan transaksi yang terjadi di rekening para caleg atau di rekening figur-figur kunci partai politik itu berkaitan dengan praktik money politik di beberapa wilayah, salah satunya di Depok dan juga mungkin di Bekasi yang diduga dilakukan pada hari-hari ini, ya itu yang harusnya ditelusuri. Dan petunjuk-petunjuknya sebetulnya sudah ada. Ya. Kan kalau dalam pembuktian pidana itu, petunjuk itu bisa menjadi salah satu alat bukti. Baik. Jadi menurut saya ini memang butuh effort dan keseriusan dari teman-teman Bawaslu untuk membuka tabir ini. Tapi paling tidak, kalau tidak mau jauh sampai kepada aliran uang kaitannya dengan dana kampanye dan lain-lain,
praktik money politik membagi-bagikan uang kepada pemilih dengan seterang ini harusnya bisa diproses sampai ke pengadilan. Ya, baik. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Fadli sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime, dan terima kasih juga Pak Sulastyo. Semoga kami dukung kerja Anda untuk mengawasi juga pemilu ini, dan kita berharap pemilu ini pemilu yang baik. Salam sehat selalu, selamat malam. Mas Fadli. Yo, selamat malam.